menjadi tujuan utama dari modul pelatihan ini adalah kita membahas mengenai perangkat-perangkat apa saja ya, dan teknik ya, atau contoh-contoh apa saja yang menjadi keterampilan dasar ya yang sudah kalian ikuti ya, baik pemrograman ya, ilmu komputer, matematika dan statistik. Yang menjadi juga persyarat kepesertaan ya, keikutsertaan ya sebagai peserta pelatihan mikro kredensial ini, sehingga nanti kita bisa melakukan beberapa tugas yang terkait dengan data science ya, mulai dari bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menyiapkan atau data preparation, membersihkan data, membuat model, hingga terakhir nanti teman-teman dapat membangun suatu sistem atau aplikasi yang berbasis data science. Nah, yang kita akan pelajari di pertemuan ini yaitu tentang bahasa pemrograman Python. Ada yang bilang Python, ada yang bilang Python, terserah. Yang penting tulisannya sama. Ya, ini hanya perbedaan lidah saja. Yang kedua tentang development environment. Jadi ada sekelompok beberapa sistem atau aplikasi yang tergabung dalam satu aplikasi besar. Ya. Yang ketiga mengenai library apa saja atau pustaka apa saja yang memang biasa digunakan untuk kegiatan atau proyek data science. Di antaranya yang kita akan pakai adalah NumPy atau NumPy, SciPy atau SciPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan Scikit atau Scikit-learn. Ya, ini library dasar yang biasanya dipakai, yang kita akan pakai di sini. Yang pertama kita akan membahas mengenai kenapa sih kita pakai Python ya. Nah, ini kan nama nama binatang ya. Python ya, dari kayak Python. Kalau kita baca sekilas kayak Python ya. Oke, ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Yang kenapa tingkat tinggi ya, karena penggunaan bahasanya ya, bahasa pemrogramannya, sintak-sintaknya mendekati dengan bahasa manusia kan gitu. Nah, kenapa? Kita akan lihat nanti ya perbedaannya. Ya. Penulisan kode atau sintak ini relatif lebih sederhana kalau kita bandingkan dengan beberapa bahasa pemrograman lainnya yang cukup diandalkan dan banyak juga dipakai. Dan satu lagi yang juga penting adalah mengenai ketersediaan library yang sangat banyak dan bertambah dan diperbaiki terus, karena prinsipnya adalah prinsip open source dan cloud platform. Dia bisa dipakai di mana saja, di OS mana saja, basis manapun, dia bisa berjalan. Karena dipakai di banyak platform manapun dan terbuka untuk pengembangan, otomatis ya siklus hidupnya ya atau lifetime-nya, masa hidupnya relatif lebih panjang dibanding kalau dia berbasis dengan vendor, kalau vendornya tidak kuat. Ya. Mulai di launching tahun 91. Di sini ada nggak yang lahirnya tahun 91 di sini? Ada yang lahirnya tahun 91? Ada, Pak. Ada? Ada. Ada? Ada? Tidak? Ada ya. 91 berarti umurnya udah berapa tahun tuh sekarang tuh? Sudah 20 tahun ya. 20 tahun ya. Jadi sudah matang ya si Python ini. Ya. Dan diharapkan usia kalian yang sekarang 21 adalah usia yang cukup matang untuk belajar data science. Karena kan data science seperti di awal adalah perpaduan dari beberapa ilmu atau rumpun ilmu, statistik matematik, komputer, dan juga mungkin ditambahkan dengan bisnis, aspek bisnis. Ya. Python ini banyak juga digunakan oleh data profesional yang mulai dari data analis, engineer, scientist, BI, business intelligence, dan machine learning.
Kenapa kami gunakan Python ya? Karena ini memang cocok untuk beginner. Nah, level advance pun masih cocok. Karena penulisan sintak yang relatif sederhana, ya, gampang dipelajari, namun dia memiliki keandalan atau cukup powerful untuk menangani pekerjaan data science di tingkat awal dan tingkat menengah atau mungkin beberapa ada yang advance. Dan yang penting, di zaman now, Python ini merupakan salah satu keterampilan ya atau kemampuan dari seorang SDM, sumber daya manusia, yang dicari oleh industri atau lapangan pekerjaan. Ya. Ini ya, kalau ada surveinya, masih baru nih surveinya nih, 2021 ya, termasuk salah satu, bukan salah satu saja, dan nomor pertama ya di tahun 2001 ya, pekerjaan yang keterampilan yang paling dicari oleh industri untuk suatu pekerjaan. Nomor satu di sekitar 77%, diikuti dengan SQL, ya, R, ya, dan lain-lain. Sisanya ada yang vendor base di sini. Ini yang tiga pertama adalah independent atau less vendor dependency, ketergantungan vendor yang kecil. Yang AWS ini ketergantungan dengan vendor, Tableau juga, Hadoop masih open source tapi butuh infrastruktur yang tidak kecil gitu ya. TransferFlow juga terbuka oleh Google, namun ada beberapa penyesuaian, add-ons, dan skala. Ya. Nah, keunggulan dari Python kenapa dipilih? Karena keterbacaan atau readability-nya gampang dibaca. Kita lihat saja kayak baca tulisan taknya artinya juga sama, ya. Efisien, ya. Karena apa tadi? Library-nya lengkap, ya. Penulisan codingnya jadi lebih sederhana. Jadi tinggal panggil library saja, biar library-nya yang melakukan pekerjaan. Jadi gini, library please do the magic. Nah, sekarang kan gitu ya. Atau yang bilang Twitter please do the magic. Nah, kalau ini library please do the magic. Terus ketiga adalah dia multifungsi tadi, ya. Banyak diterapkan, bisa dipakai juga di IoT ya, seperti robotika atau juga bikin website, dan yang penting adalah bisa dipakai ya, memiliki interoperabilitas ya tadi karena cross platform ya, bisa lintas platform, dan juga dia bisa mampu berinteraksi dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Di PHP dia bisa juga ya, di Java dengan Java dia juga bisa ya. Dan yang kelima adalah karena dia bersifat open source ya, dukungan komunitasnya besar dan lifetime terus. Dan banyak orang yang mendukung, pengen bikin library apa, library ini, library itu ya, sehingga nanti di launch akan dicoba dicek apakah dia memang benar atau valid atau enggak, kan gitu ya, atau bekerja atau tidak. Dan kebetulan komunitas yang cukup ya, dibilang di sini sangat aktif untuk proses development atau pengembangan. Ya, nah untuk karena itu diharapkan dengan banyaknya ranah atau domain yang bisa atau menggunakan Python di sini atau Python di sini, otomatis banyak orang yang pakai, dan juga otomatis karena banyak orang yang pakai dan juga banyak orang yang butuh SDM-nya atau talenta digitalnya di sini. Ya. Nah, beberapa industri yang menggunakan, bukan industri kaleng-kaleng nih, industri yang sering kita bersentuhan sekarang ini, bagi saat pandemik, yaitu di YouTube, ya, dia menggunakan Python di server front end-nya dia dan di API-nya dia, ya, dengan Python. Ya, dia bisa menangani dalam per detik ya sekitar ratusan, ya mungkin jutaan permintaan atau request per detiknya.
Ini survei, ini adalah komentar tahun 2017. Padahal apalagi di saat pandemi tahun 2020, 3 tahun kemudian ya otomatis akan meningkat. Itu di YouTube. Di Quora, kalau belum tahu Quora, Quora ini adalah kayak platform untuk bertanya, question, menanyakan, dan nanti akan ada yang mereply. Nah, menjawab, misalnya, gimana sih caranya untuk menginstalasi Anaconda atau Jupyter di Windows? Nah, kamu masuk aja di Quora, nanti kita akan tinggal tunggu balasannya. Nah, ada yang jawab tuh macam-macam. Itu Quora. Ya. Dia menggunakan Python juga, karena dianggap memang sangat cepat. Ya, gitu. Ya, karena cepat dan dia bisa cross platform, dia juga bisa bekerja dengan apa yang dia gunakan untuk backend-nya, backend servernya pakai C++. Gitu. Ya. Dan juga beberapa industri besar lainnya yang bukan industri sembarangan. Ya. Ada Google juga otomatis, nah, yang sering kita dengar nih anak-anak milenial, Spotify ya, dia juga pakai Python. Reddit, IBM, IG nih sering kita bikin story-storyan di sini, atau Uber yang udah pindah dari Indonesia tapi di tempat lain masih eksis, atau Dropbox untuk penyimpanan data seperti mirip-mirip menyerupai Google Drive. Nah, kapan atau pada saat tahapan apa sih Python itu dipakai atau diterapkan ya pada pengerjaan proyek data science? Pertama, pada saat kita mengeksplorasi data, seperti misalnya yang ngambil data tuh, scraping data, crawling data, ya, mining data, noding juga termasuk query. Pada tahapan lainnya itu pada tahapan pre-processing, ya. Pada saat kita memilih fitur, menyajikan deskriptif statistik, mean, median, modus, ya, Python tuh, ya, bekerja. Class balancing, memvisualisasi data, upload, nge-scatter, bikin histogram, bikin garis di situ. Dan juga pada saat untuk mentransformasi fitur binning. Nah, binning itu kayak misalnya kita melakukan, saya sudah jelaskan juga di sini. Binning nih, gini binning. Nah, binning ada misalnya ada sumber ini kan. Ini ada kayak macam balok-balok ini, ya kan? Kita pengen ukur. Nah, ini lebar binningnya di sini. Nah, setiap dari titik ini, di sini kan sumber X, sumber Y ya. Ini Y, ini X gitu kan. Nah, di sini kan ada lebarnya kan. Nah, lebar-lebar inilah disebut dengan binning yang bisa kita sesuaikan. Bisa kita perbesar, perlebar, atau semakin kecil atau persempit. Nah, proses inilah dimana Python juga bisa kita gunakan. Pada tahapan lainnya pada saat pembersihan data yang kotor, kosong, nggak ada, formatnya beda, ya kita bisa tangani. Ya. Dan juga kita bisa mencari nilai pencilan atau data pencilan atau data outlier di luar dari data yang umum. Nah, dua inilah nanti yang disebut dengan data preparation. Nah, kalau abang bilang bahwa kapan digunakan, ya bisa pada data exploration, data processing, ya, data preparation, maaf. Nah, sekali lagi pada saat kita modelin data nih, pada saat untuk kan ada mentraining dan menguji, gitu kan? Mentraining atau melatih data, dan satu lagi menguji data nih. Kita akan menerapkan algoritma machine learning. Apa saja tekniknya nih? Python bisa nggak dukung? Ada. Ya, untuk regresi, untuk prediksi, untuk klassifikasi, dan untuk klasifikasi. Nah, ini Python ya. Kenapa Python dipakai? Ya karena dia jenisnya adalah interpreter. Dipotong tuh beberapa siklus. Langsung dia bisa ngasih tahu apabila dalam proses running atau atau istilahnya tanda kutip kompilasi bisa keluar tuh hasilnya atau outputnya benar atau error, gitu ya.
Oke, untuk Python ini ada dua mode, mode ya. Pertama interaktif dengan Python, satu lagi dengan model script ya, yang ekstensinya adalah .py. Nah, konsep dari Python yang tadi modenya adalah interaktif di sini, dia punya prinsip read, evaluation, print, dan looping di sini. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menggunakan Jupyter Notebook di sini. Ya. Kita bisa langsung baca, kita bisa langsung evaluasi di sini hasilnya benar, kita bisa langsung cetak atau print, dan kita bisa ulangi kembali. Kita restart lagi nih proses perhitungannya di screen yang sama atau di page yang sama. Nah, untuk development dari environment lingkungan, artinya lingkungan itu hasilnya komunitas ya, apa ya? Ya, komunitas, bukan komposisi dari beberapa aplikasi. Misal kita bisa gunakan Anaconda yang saya pakai juga sekarang, dan itu nanti teman asisten itu Mas Arman akan mendemokan ya pada saat sesi hands on. Ada Anaconda, Miniconda, Jupyter Notebook, Python, installer, Jupyter installer itu sendiri Pythonnya, atau kita pakai yang online, pakai Google Colab, sebenarnya Google Colab tapi nama lengkapnya adalah Collaboratory, bukan collaboration, bukan. Bisa pakai Azure atau bisa pakai GitHub. Tapi kalau misalnya mau pakai langsung aja sekalian, nah kalian bisa pakai Anaconda, tapi ukurannya relatif lebih besar karena muatnya hampir semuanya nih masuk dalam beberapa aplikasi-aplikasi lainnya. Nah ini ya adalah Anaconda distribution ya sebagai development environment. Kalau kita bikin suatu proyek solusi data science bisa di satu pintu ini, satu aplikasi besar ini namanya Anaconda. Yaitu ya ada tersedia Jupyter Notebook, R programming ini buat analisis statistik. Kebetulan yang diinstal adalah RStudio-nya, dan kalau agak repot, malas atau mengajarin orang yang nggak begitu ngerti programming yang basisnya teks, basisnya coding, bisa menggunakan visual programming atau berbasis visual, yaitu yang menyediakan juga data visualisasi, machine learning, dan data mining toolkit. Nah, sekarang untuk Jupyter Notebook yang akan kita pakai gunakan, bisa juga sih gunakan Google Colab. Ya. Nah, untuk Jupyter Notebook sendiri ini adalah pemrograman interaktif berbasis web yang bisa kita, webnya itu basisnya browser kan gitu ya. Ya, basisnya browser, namun kita bisa install di lokal host kita. Ya, lokal kan server ya, server lokal berbasis web atau online juga bisa. Ya. Ini paling banyak digunakan nih, paling relatif mudah digunakan seperti saat ini, gitu ya. Atau mau bikin model matematik, machine learning, ya, analisis statistik, mau cari deskriptif, langsung bisa keluar nih di Jupyter Notebook. Nah, atau mau ngasih training atau pelatihan, ini yang saya lakukan di sini, dan teman-teman adalah proses pengajaran. Nggak harus terkait dengan data science, yang lain juga bisa, asal basisnya adalah Python. Nah, di sini ya, ini adalah bentuknya localhost platform ya, yang diinstal di komputer atau netbook masing-masing. Di sini defaultnya adalah code dalam bentuk kode, yang lainnya adalah bisa kita pilih nanti mau nulis teks, tulisan, gambar, segala macam ini bisa kita pilih, script atau modenya, ini modenya lah ya. Dan bisa kita langsung jebret, kita run, hasilnya langsung keluar tanpa lama ya. Atau yang kita bisa menggunakan basisnya adalah Google Collaboratory di sini ya. Basisnya ini online, juga basisnya platformnya web dan online. Ini mirip-mirip dengan Jupyter Notebook ya. Kita bisa langsung code-nya di sini,
Dan ini bisa kita masukkan teksnya. Ini juga sama. Ada code, ada teks. Yang teksnya adalah yang markdown. Ya. Dan juga kita bisa lakukan eksekusi di sini. Ya. Eksekusi langsung di sini jeder gitu kan. Sama juga di sini kita bisa langsung eksekusi. Nah, ini tinggal dikunjungi saja alamatnya di sini. Ya. Atau kamu googling aja langsung keluar. Atau dengan Git. Nah, dengan Git ini bisa. Ya. Kalau misalnya mau sekalian Git, nanti di Anaconda yang terbaru juga sudah ada nih Git. Jadi sebenarnya ya apabila komputernya cukup atau mampu ya untuk melakukan tugas untuk install Anaconda, ya silakan, sangat bagus dan disarankan. Ya, hanya untuk belajar untuk data science saja, murni pure ya pakai Google Colab juga bisa. Jupyter Notebook dan Python juga bisa. Ya. Nah ini kita lihat aspek kesederhanaan kenapa kita pilih adalah bahasa Python. Untuk menuliskan kata nih yang populer atau hello akan kata, dua suku kata lah ya, hello world di sini kita bandingkan saja. Kalau kita pakai C ya, ini kita perlu menuliskan beberapa baris di sini ya. Nah di include inilah kita akan mungkin kesulitan ya, kita harus hafal ya, atau mungkin tahu fungsinya yang ada include ini masing-masing itu buat apa saja. Nah, belum kita menentukan dia apakah namanya integer atau bukan. Bandingkan dengan si ya Python ya untuk menuliskan hello world. Nah, cukup hanya dua baris atau digabungkan dia praktis hanya satu line baris atau line of code saja. Nah, artinya di sini ini jauh kan relatif lebih sederhana. Nggak pakai tuh kurang-kurung kurawal, nggak pakai titik koma di akhiran. Oke. Itu menurut saya yang satunya basisnya adalah matematik statistik, bukan orang komputasi waktu S1. Nah, S2 udah mulai terbiasa. Ya. Jadi waktu kuliah awalnya adalah ya belajarnya pakai ada COBOL gitu ya. Basic lah sering. Yang Visual Basic aja udah cakep. Karena kan dulu hardware belum mumpuni, itu masih mahal. Sekarang sudah terjangkau. Tolong Mas Harman diatur Mas Harman. Sudah ya. Pak. Oke. Sekarang untuk tipe-tipe data di Python, ya di sini ada floating number, ya, yaitu dengan real. Ada juga yang integer, int atau bilangan bulat atau integer. Ada string, ada bool atau boolean, ya, benar salah true false. Di sini, ya, oke. Nah, ini contoh saja bagaimana kalau kita membaca struktur dari Python. Nah, untuk tipe data Python yang integer ini merupakan bilangan bulat negatif maupun positif di sini. Ya, nah, tadi saya juga tanya di kelas sebelumnya, kalau 0 ini bilangan bulat positif apa bilangan bulat negatif? Gitu. Nah, siapa yang bisa dijawab? Kita diskusi, ya. Sambil review matematika sedikit. Ini kan tentang bilangan ya. Cari bilangan. Nah, ada yang bisa diskusi? Gimana? 0 itu bilangan mana? Bulat, positif, atau bilangan negatif? Bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif? Yang mana maksudnya nih kira-kira?
Gimana? Halo? Halo, Halo Pak. ya. Ada ya? Kan tadi Ada Mas dong. Akman udah tahu. Iya. Ya, 0 itu adalah juga bukan bilangan positif dengan bulat negatif atau bukan juga bilangan bulat positif. Dia adalah bilangan khusus, gitu ya. Nggak ada sejarahnya bilangan 0, ya. Dulu di zaman Romawi nggak ada tuh bilangan 0. Ada juga tipe data floating, ya. Ini ada bilangan pecahan, ya. Nilainya bisa negatif, bisa juga positif. 0, sekian, seperempat, sekian, seperempat. Kan seperempat kan 0,25 kan. Atau yang boolean, integer, ya. Boolean, true, false, ya. Dan juga kita bisa ada namanya tipe casting ya, yaitu untuk melakukan perubahan atau pengubahan tipe data ya, misalnya dari integer diubah menjadi data floating ya. Misalnya dari integer ya 1 diubah ke tipe string menjadi 1 ya. Kalau ini bisa dihitung nggak? Bisa dihitung. Kalau ini yang string nggak bisa dihitung atau dihitung dengan operasi matematika begitu ya. Tapi kalau misalnya ini karakter bisa nggak diubah menjadi integer ya? Nggak bisa otomatis kan gitu ya. Nah, ada juga namanya list atau daftar. Nah, di Python hanya cukup menuliskan kurung siku ya. Kalau mau banyak anggotanya, daftarnya lebih dari 1 diapain? Ya udah, pakai aja koma. Ini seperti kita nulis, bikin catatan atau nulis laporan ya, pakai titik koma aja juga bisa. Nah, karena list ini punya sifat yang nggak tetap, bisa berubah-ubah urutannya. Nah, apa aja isinya ya? Macam-macam, mau pakai string kah isinya, campur dengan floating, mau campur integer, mau campur nested atau berkalang, bebas ya isinya. Ya. Nah, ini contohnya ya, untuk list itu bisa kita ya bikin indeksnya baik negatif maupun positif. Tapi yang kalau positif ini biasa yang kita gunakan khusus untuk Python ya, indeksnya mulai dari 0. Jadi isian pertama itu indeksnya adalah 0. Isian kedua atau anggota kedua indeksnya adalah 0. Maka si Michael Jackson ini indeksnya bukan indeks 1 tapi indeksnya 0. 10.1 ini adalah indeksnya 1. Padahal ini adalah, kalau kita bilang tanda kutip, ini data kedua, tapi indeksnya adalah 1. Tapi kalau negatif, gitu kan, yang 0 itu jadi 3, ya. Yang 1 itu jadi minus 2, 2 itu jadi minus 1. Ya, ini negatif. Ini gampang sekali. Nah, ini juga bisa dikombinasikan, gitu ya. Mengandung beberapa tipe dari data yang berbeda di sini. Itu. Contoh tadi ya, ini array yang ini, list yang ini, bisa juga kita nyatakan dengan suatu variabel atau fitur. Nah, kalau ngomong fitur, di data science istilah sering menggunakan fitur. Fitur yang dimaksud adalah sebagai variabel atau sebagai, kalau di tabel dia adalah sebagai kolom atau sebagai atribut, bukan sebagai record atau sebagai baris salah. Itu sebagai kolom. Itu fitur, beda dengan fitur di statistik. Kemudian dinyatakan sebagai ini adalah variabel height. Ada juga namanya variabel fam di sini. Ya. Variabel fam ini bisa ya mengandung antara si string, ini kan juga dengan siapa nih kalau kita lihat ya, ini adalah floating ya, dan seterusnya. Di sini bisa kita kombinasikan di sini. Ya, dia mengandung beberapa tipe data yang berbeda. Dan ya, tapi kalau kita punya permasalahan berikut, saya punya height, punya list, ini dinamakan height ya. Kita panggil tuh, oh bisa. Ya, listnya adalah 1.84 sampai 1.80. Satu lagi weight ya. Variable weight, list weight isinya adalah sebagai berikut.
Tapi kalau kita mau ngitung bisa nggak ya? Ya nggak bisa. Ya, list, ya. Kalau list kan berarti belum mempunyai makna numerik, gitu ya. Makanya ini kan kalau mau hitung nih, weight dibagi height pangkat 2. Bisa nggak? Oh ternyata error atau nggak bisa berjalan. Nah masalah problem ini bisa nggak sih kita hitung nih, kan kita sudah punya angka-angka. Gimana caranya? Nanti sebenarnya akan ada di sesi sesi hands on. Nanti dilihat di hands on. Untuk itulah kita perlu tuh namanya library. Library apa? Library numerik Python atau singkat dengan NumPy. Ada yang NumPy. Kalau belum ada, belum terinstall, ya kita gunakan perintah pip, ya, pip install. Kalau sudah, ya udah kita panggil dengan apa? Dengan perintah import NumPy. Nah, sebagai apa? Sebagai ini pendekannya nih. NumPy sebagai np. Inilah caranya. Tadi ketika kita sudah mengimport NumPy, kita akan melakukan transformasi dari tadi yang height gitu ya, kita nyatakan dalam bentuk list tadi kita nyatakan dalam bentuk array. Ini kan tadi height ini ya. Nah, ketika dalam bentuk NumPy kita ketambahkan array, kita transformasi jadi array. Kalau kita sudah transformasi jadi array, maka yang indeks 0, 1, 2, 3 ini sebagai numerik, sebagai nomor, sebagai angka. Kalau sebagai angka bisa tuh kita ngitung hasilnya, jeder. Gitu ya. Untuk keseluruhan kita hitung, artinya yang ini indeks 0 yang ini dan indeks yang 0 ini akan kita hitung dengan rumus yang ini dapat tuh satu-satu. Tapi kalau nggak diubah atau transformasi dalam bentuk array dengan memanggil modulnya NumPy, ya nggak bisa. Bisa tapi juga harus satu-satu ya perintahnya. Nanti ada contohnya di sesi hands on. Nah, NumPy ya, juga mampu mengolah data multimedia seperti gambar, image, video, suara. Selain tadi ya angka, teks, dokumen, dan lain-lain. Ya, tapi sebelum nanti diubah, sebelum dihitung ya harus ditransformasi dulu ke dalam bentuk array. Kalau array kan derajatnya berarti hanya terdiri dari satu baris. Kalau banyak baris gimana? Baris dan kolom ya. Kita nyatakan dalam bentuk matriks. Begitu kira-kira. Nah, ini adalah contohnya. Nah, jadi ini hanya satu array kan ada baris dan kolom. Berapa baris ya? Satu baris dengan 1, 2, 3, 4, 5. Satu baris kali 5 kolom. Tapi kalau kita sudah ada padanannya di sini, ya, nggak cuma dari satu baris, ya ini namanya disebut sebagai matriks. Ukurannya berapa? 2 kali 5. 2 baris, 5 kolom. Kenapa ya? Atau bisa juga dengan capai. Nah, ini yang mungkin salah satu cukup penting, signifikan, yaitu library pandas. Ya. Dulu saya nganggapnya ini pandas ketika awal keluar, jangan-jangan bentuknya kayak panda yang memuat banyak, besar kan panda ya. Oh, ternyata dia terkait dengan kependekan dari panel data. Oh, ternyata. Ini adalah salah satu yang cukup populer ya. Ada kaitan dengan NumPy. Kalau nggak ada ya install dulu dengan pip. Kalau ada ya panggil dengan import. Gunanya pada saat kapan? Pada saat kita wrangling data, mengubah bentuk, joining atau merging, misahin, atau untuk data yang periodik atau time series atau berkala. Atau pada saat kita melakukan pembersihan data yang nggak lengkap, banyak errornya, ada banyak layernya, duplikatnya perlu kita hapus. Nah, inilah pandas memudahkan. Panel data berarti akan terkait dengan panel-panel untuk data. Nah, panel data itu bentuknya ada 2, bentuk objeknya ada yang series, ada yang data frame. Nah, data frame ini juga biasa disebut dengan atau dianalogikan dengan data set. Begitu kira-kira. Nah, tadi maka saya singgung di awal, yang menjadi kolom ini nama lainnya adalah fitur, atribut, atau variabel. Ini sama. Untuk yang isi-isian ini disebut sebagai baris.
atau sampel. Ya, sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4, sampel 5 ke kanan. Sampel pertama yang memiliki kode IN, negaranya Indonesia, populasi 250, fitur areanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, memiliki atribut atau variabel, ibu kotanya adalah Jakarta. Ya, itu Panda. Ini Panda bisa membaca nih banyak format nih datanya. Ada yang formatnya CSV, Excel spreadsheet, teks otomatis, SQL juga bisa, dan format lainnya seperti HDF5. Nih, 3. Nah, ini kan ini bentuk CSV ya, dipisahkan dengan koma, artinya koma, separated, value ini ya dipisahkan dengan dengan tanda koma gitu ya, bebas ini. Nah, ini dalam bentuk tabular, tinggal kita panggil saja read, nah keluar tuh hasilnya. Nah, kalau cuma teks-teks doang gitu, matriks, array, bosan bacanya, pusing. Nah, bagaimana kita menangani itu? Ya, kita perlu bantuan tools, modul atau library untuk bikin visualisasi. Nah, salah satunya Matplotlib, namanya Matematika Plot Library. Kalau ada langsung import, kalau nggak ada install dulu. Apa yang disajikan yaitu visualisasi dalam bentuk 2 dimensi saja, X dan Y. Itu juga hanya garis-garis saja, batang-batang saja, atau titik-titik saja. Nah, ini misal kita punya 2 variabel, kita import dulu ya, Matplotlib Python plot. Sebenarnya variabel pertama adalah tahun, lalu kedua adalah harga plot antara X dengan Y. X-nya adalah year dan Y-nya adalah sebagai price. Kita show keluar tuh garis. Kita mau bikin scatternya dari tadi garis tersebut, ya. Atau kita mau bikin batangnya dari metode tersebut. Bosan nih 2 dimensi saja tampilannya, ya mau agak lebih cakep lagi, cantik lagi visualisasi, ya bisa pakai Seaborn. Sini cantik tampilannya untuk korelasi nih biasanya nih. Heatmap antara korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya, antara satu fitur dengan fitur lainnya. Semakin merah semakin kuat, terus mendekati 1 korelasinya. Atau grafik garis nih, bentuknya mau cakep lagi ya. Atau scatter plot yang lebih hidup atau lebih ceria, lebih funky kata anak sekarang ya. Saya sudah punya legend tersendiri. Atau sekitaran bagi yang mau praktek di machine learning ya, untuk melakukan klasifikasi, clustering, dan seleksi model baik SVM, pohon keputusan, dan jaringan saraf tiruan serta nearest neighborhood untuk clustering yang baik hierarchical maupun dengan sequence clustering. So, kesimpulannya adalah Python banyak kita pakai karena dia banyak yang pakai dan banyak yang nyari, dan dukungan komunitasnya kuat ya. Mau pakai apa kita, development environment-nya mau online mau offline silakan. Silakan. Yang kita pakai di sini adalah basisnya ya, kita bisa di lokal komputer ya, server lokal ya, dengan Jupyter Notebook. Ini library yang kita akan sering pakai. Gitu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau misalkan Jupyter Notebook-nya kita pakai PyCharm gimana, Pak? Gimana maksudnya? Kan kita ngoding pakai Jupyter Notebook. Nah, kalau misalkan pakai PyCharm gimana, Pak? Ya boleh saja, boleh aja. Gitu. Tapi di sini yang kita beritahukan ya, supaya seragam nih, ya kita pakai yang umum, Mas Niko, gitu. Monggo aja, pakai apapun nggak masalah. Ya. Kita memang sudah terbiasa, tapi kita kan di sini pelatihan ini kan macam-macam nih.
latar belakang dan kemampuan. Ya, tadi ada yang statistik mungkin belum terbiasa dengan ini, ada yang pakai dasarnya yang jurusan misalnya yang lain gitu ya, dia belum terbiasa dengan ini, mungkin kita pakai yang seragam. Gitu Mas Niko. Baik Pak, siap. Bisa kan? Pakai apa ini bisa kan? Bisa. Ya. Kalau kita mewajibkan susah, kan gitu ya. Tapi kita kan namanya belajar kan kita butuh namanya standar ya kan? Ya, standar minimum lah, standar minimum yang bisa di. Ada lagi pertanyaan? Untuk perbedaan list sama array itu apa ya Pak? Apa? Perbedaan antara list dengan array. Kalau list kan hanya daftar dan dia tidak bisa dioperasikan secara matematik, kan? Ya, nggak bisa sekalian, maaf, tidak bisa sekalian langsung dinyatakan dalam. Kalau array itu kan sebenarnya matriks ukuran 1 kali ke n kan gitu ya. Kalau array kan dia bisa punya indeks tuh masing-masing. Kalau si siapa namanya si indeksnya bisa dipadankan. Tapi kalau si apa tadi list itu enggak, ya listnya nggak bisa kita padankan. Misalnya mau kita bandingkan nanti akan kelihatan. Nanti akan dikasih tahu lah dalam sesi hands-on ya bedanya antara array dengan list. Siapa? Ya, ya kan. Nah, biasanya kalau dengan contoh akan lebih kebayang ya teman-teman ya. Ya, lebih enakan learn by doing, Pak. Iya, tapi macam-macam sih ya. Ada yang suka dia belajar konsepnya dulu baru dia praktek. Ada juga yang dia praktek dulu baru belajar konsepnya. Ada yang paralel tadi learning by doing ya. Karena punya preferensi macam-macam ya. Oke. Nah, coba saya akan tunjukkan dulu ini berapa menit lagi Mas Arman? 30 menit. Pak. Wah, kayaknya 40 menit. 40 menit ya. Kayaknya cukup deh ya buat itu Mas Arman, buat apa hands-on aja Mas Arman langsung deh. Tadi kan waktunya kurang ya. Gitu. Silakan Mas Arman. Dikasih tahu juga dia ini bisa dapat di mana nanti itunya tadi yang tadi dijelasin di Spada tuh kan sudah ada tuh contoh. Iya baik. Mas Arman, saya silakan ke Mas Arman, nanti sampai saya antar juga. Silakan. Baik Pak. Baik, teman-teman bisa cek contoh kasusnya di pertemuan 4 ya, di Spada Dikti. Bisa download ini di Spada Dikti, modul ke-6, pertemuan 4. Bentar, Kak. Ini terlihat ya? Screen saya. Ya, di saya kelihatan. jelas dibanding yang tadi, sesi tadi Mas Arman. Apa Pak? Lebih jelas sekarang ya. Oh iya. Tadi ya. Tadi pakai monitor satunya Pak. Jadi kayaknya kabelnya. Ya, silakan. Lanjut. Oke. Jika sudah mengupload, sudah download contoh kasus di Spada Dikti, kemudian kita menguploadnya itu di Jupyter terlebih dahulu dengan cara ngeklik upload di sini. Setelah itu pilih ini pertemuan 4 dan tab dengan format CSV-nya tadi. Terus open. Kak, bentar, pelan-pelan Kak. Oke. Pelan-pelan aja masih lama 40 menit. Udah sampai mana Kak? Kak Niko? Baru download contoh kasusnya. Yang lain? Kak Mega? Yang lain udah download belum? Download dulu. Saya udah download Kak, tapi buat Jupyternya saya belum.
Jika sudah mendownload, klik upload di Jupyter Notebook-nya. Lalu pilih petuan 4 dan ini tab-nya CSV. Lalu open. Jika sudah jika sudah lalu klik petuan 4 PNB-nya. Ini kakak-kakak udah sampai mana ya? Udah masuk halaman ini belum? Belum. Lagi open Anaconda-nya, Kak. Baik. Tunggu dulu keluar, biar Anaconda-nya keluar sarang dulu tuh. Tuh. Ini saya coba bantu ya. Saya taruh di chat. Ini baik Jupyter Notebook-nya maupun datanya ya. Nah, silakan tuh bisa di-download di chat. Nah, di chat. Kalau kesulitan mengakses siapa namanya tadi ya? Wah, lama ya. 20 megabyte aja lama ya naruh di chat ya. Ada grup WhatsApp nggak sih teman-teman nih, Mas Harman? Ada Pak? Enggak, taruh aja di situ. Kalau repot misalnya. Terus, sebentar Pak. kalau belum, kalau udah nggak usah. Itu filenya saya sudah upload ke WhatsApp ya, WhatsApp group. Bisa download dari grup juga. Udah Kak Niko buka Anaconda-nya? Belum, Kak. Masih bingung ini. Di jalan ya, masih uol ya. Iya, Pak. Ditunggu aja kali ya Pak? Enggak aja. Masih Kak, banyak. izin bertanya. Kan saya udah download Anaconda ya, Kak. Udah Ya. selesai diinstal. Cara bukanya gimana ya, Kak? Buka Anaconda-nya? Iya. Di Windows Start aja Kak. Biasanya muncul di recently added Anaconda-nya. Atau diklik aja, di type aja, tulis Ana. Itu keluar tuh biasanya. Oh iya. Ya Ada. di searching aja Kak. Iya di searching aja di Windows-nya. Jangan ketiknya jangan ular Mbak Putri ya. Kita keluar ular. Yang Anaconda Prop ya, Kak. Prompt. Anaconda Navigator Kak. Anaconda Navigator. Oh iya, iya. Yang bulatan warna hijau. Iya. Ada.
Berarti kebukanya di web ya, Kak? Dibuka Anaconda-nya kan ada pilihan tuh. Ada Jupyter Lab, ada Jupyter Notebook. Yang diklik adalah, yang di launch adalah Jupyter Notebook ya Mas Arman ya. Jangan Jupyter Lab. Betul. Maaf, tadi setelah terbuka Anaconda-nya udah terbuka, Kak. sudah. Setelah itu pilih Jupyter Notebook ya, Kak. Baik. Udah bisa, Kak? Lagi di lounge, Pak. Baik. Hmm. Sudah bisa teman-teman? Sudah bisa belum? Sudah jalan Jupyternya? Yap, sudah Pak. Sudah. Nah, mungkin bisa dilanjut Mas Arman. Tadi sampai mana ya? Oh, upload. Jika sudah masuk ke Jupyter Notebook-nya, setelah itu Coba aja upload satu gitu. Upload aja satu. jika sudah diupload,
maka akan muncul seperti ini. Ya. Habis itu diklik upload. Ah. Jangan lupa datanya juga diupload. Datasetnya juga yang tab formatnya CSV tadi, comma separated values tadi. Di open terus diupload. Nah, jika sudah, double klik. Klik aja. Klik sekali. Termasuk ke sini. Apakah kakak udah nyampe sini? Halaman seperti ini? Kalau saya sudah, Kak. Ya, terus. Oke, jika sudah, ini kan ada tipenya beda-beda ya. Ada tipe markdown, ada tipe kode. Nah, di sini kita jalankan yang tipenya tipe kode. Nah, setelah itu kita jalankan nih satu bloknya ini dengan cara klik run. Maka outputnya akan keluar seperti ini, hello world. Nah, berhenti dulu, berhasil nggak? Kalau bisa, kalau berjalan. Apakah ada yang sudah jalan atau belum? Untuk kalau punya saya jalan, Kak. Baik. Lanjut. Nah, ini ada suatu variabel yang mendefinisikan suatu angka numerik float ya. Di run aja seperti biasa. Lalu lanjut. Kalau selain pencet run ini, kita bisa shortcut dengan shift plus enter. Maka dia akan jalan seperti biasanya. Kalau jika sudah jalan, maka akan muncul angka di samping ini, di samping sel block. Udah kan, Kak? Nah, selanjutnya kita jalankan suatu list, kita jalankan saja, maka dia akan keluar outputnya seperti ini. Lanjut, kita sudah bikin list, maka listnya kita masukkan ke suatu variabel. Kita runkan, maka dia akan jalan, variabelnya sudah menyimpan suatu list. Kita jalankan lagi, kita panggil lagi variabelnya, variabel height, maka dia akan keluar output seperti ini. Nah, bentar dulu. Apakah sudah sampai sini belum, teman-teman? Pelan-pelan aja, Mas Arman. Kalau punya saya sudah, Kak, sama. Persis. Yang lain gimana yang lain? Oke. Lanjut ya. Lanjut ya. Nah, di sini ada variabel farms yang diisikan suatu list, yaitu Carter dan numeric floating. Kita enter saja, dia akan jalan. Setelah itu kita panggil nih variable farms-nya tadi, maka dia akan mengeluarkan isi dari variable ini, variable farms tadi. Lanjut, kita bikin variable weight dengan list seperti ini, kita runkan saja. Lalu setelah itu kita panggil weight-nya itu, maka akan keluar listnya. Lanjut, habis itu kita bikin suatu rumus, berat dibagi tinggi pangkat 2, kita jalankan. Nah, ini karena nggak bisa, karena dia kan variable weight itu bertipe list ya isinya ya. Jadi dia nggak bisa manggil semuanya gitu, harus manggil satu-satu. Kita panggil indeks list yang pertama yaitu 0. Kenapa 0?
analis itu harus dimulai dari angka 0. Lanjut, habis itu variable height-nya sama, tuliskan 0 juga, lalu run atau shift enter. Maka akan keluar seperti ini. Sudah ada yang jalan, Kak? Sudah, Kak. Lanjut. Ini Pak Miftah ngilang nih, Pak. Ya. Gimana? Masih ada suaranya. Masih dong, kan tuh masih ada. Bagaimana, Mak? Udah jalan belum teman-teman? Udah sampai sini belum? Udah katanya, Pak. Lanjut ya. Lanjut. Gas. Kita mengimport suatu library. Library-nya itu NumPy dengan cara import NumPy as np. Kenapa dibilang np? Karena mempermudah aja nulisnya. Nggak seperti ini. Tidak nulis seperti ini. Ini kita jalankan ya. Kalau nulis seperti ini tetap jalan. Kalau kita tulis, kita bikin variable baru, NumPy-nya, dia akan tetap jalan. Lanjut kita panggil variable np height-nya tadi. Kenapa dia bisa seperti ini? Karena kita bikin variable baru yaitu np height dengan isi NumPy method array dari variable height. Yang ini, yang atas tadi. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, kita mengubah dari list menjadi bentuk array, Mas Niko nih. Ini sebentar lagi pertanyaannya akan terjawab nih. Lanjut. Habis itu kita bikin variable weight sama seperti di atas. Kita jalankan saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, lanjut. Nah, tadi kan list itu nggak bisa ngitung semuanya ya, dari semua listnya itu ya. Error kan. Kita bikin array, terus kita kalikan semuanya dari indeks 0 sama 0, 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, sama 4 sama 4, indeks keempat. Karena dia akan menampilkan ini semua. Semuanya dihitung, Mas Niko, kalau dengan array ini. Tapi kalau di list juga bisa dihitung, tapi kita harus tentukan antara indeks mana mau kita hitung dengan indeks mana. Coba deh, Mas Arman deh, atas yang tadi. Ini. 0 tadi, kita mau 0 dengan mana? 0 dengan 0. Dengan 0 ya. Ya, bisa. Keluar hasilnya sama nggak sama yang bawah tuh, Mas? Sama nggak sama bawah hasil tadi? Sama kan? Tuh, coba 1 dengan 1, coba. Indeks 1 dengan 1 yang atas. Bikin baru. Ya boleh. Sama nggak? Coba jajak 18,81. Sama nggak? Sama Kan? Nah, kalau list itu kan capek ngitungnya, Mas. Siapa Mas Niko? Nah, dengan array nih, bisa nih. Karena dia sudah dipetakan antara dia kan baris keberapa, kolom keberapa, disandingkan dengan baris keberapa dengan kolom berapa. Karena kan perhitungan matriks kan gitu ya. Baris ke-1 dengan baris ke-1 kolom ke-1, kalau dijumlahin gimana? Atau kalau dibagi dengan gimana? Dengan baris dan kolom yang sama kan? Kan gitu ya, operasi matriks ya? Iya, Pak. Nah, gimana Mbak situ? Mbak siapa? Mbak Putri, benar nggak tuh?
pernyataan saya tadi? Operasi matriks. Nah, statistik nih. Halo? Pak Putri yang mana nih? Nah. Itu ya Mas Tika ya? Jawab nggak? Sudah, Pak. Oke, sip. Lanjut. Allah Akbar. Mohon maaf Kak, nggak ada suaranya Kak. Suaranya. Oh maaf tadi ke-mute. Oh ya, ulang dari awal coba. Ini yang Ah, nih kan kita bikin variabel baru kan, np weight dengan isi array-nya ini. Nah kita mau cari tahu nih tipe datanya seperti apa sih variabel np weight ini dengan cara menuliskan tipe isi argumennya yaitu variabelnya, tinggal enter. Maka dia akan menampilkan numpy.array. Ya, ada jelas ya. Lanjut. Sama seperti tadi, kita bikin np2d dengan array seperti ini. Ada dua kan. Dia akan menampilkan seperti ini. Dua baris. Jadi matriks 2 dua dimensi. 3, 4, 5. Matriks 2 kali 5 ya. Baris 2, kolomnya ada 5. Nah, ini matriks ya. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ada kesulitan enggak? Lanjut ya, Pak. Waktunya gimana? Berapa menit lagi? Masih lama kan? 15 menit, Pak. 15 menit. Ya, nanti akhir sesi kita polling sama dokumentasi. Setelah itu kita mencari bentuk dari suatu variabel, yaitu np2d.shape. Ya. Kita enter. Nah, seperti ini kan, 2 baris, 5 kolom. 2 row, 5 kolom. Shape itu ukuran matriksnya ya, berarti ya. Ukuran matriksnya berapa? 2 kali 5. Ada barisnya ada 2, kolomnya ada 5. Lanjut ke Pandas ya. Pandas itu kan Python data analysis. Kita import saja Pandas ASPD sama ini dibikin singkat, mempercepat waktu juga, mempermudah penulisan biar nggak ribet. Kita enter, kita import dulu Pandasnya. Setelah itu kita bikin variable tab untuk membaca datasetnya ini dengan cara pd.read csv, membaca csv-nya ini. Kita enter. Karena sudah dibaca, kita panggil saja variable tab-nya. Nah, maka akan keluar data frame-nya seperti ini. Sudah bisa dijalankan kan, Kak? Gimana teman-teman, ada yang kesulitan nggak untuk menampilkan hasil yang sama? Sudah bisa, Kak. Oke, bagus. Alhamdulillah. Tapi itu artinya tabel ya? Iya, tabel. Tab itu boleh nggak sih saya ganti dengan tabel? Variabelnya Pak, bisa? Ya, Boleh Pak.
Bisa kita bikin definisi lagi, enter, habis itu kita panggil, bisa. Lalu kita manggil suatu kolom yang isinya cuman negara saja, menampilkan negara. Enter, maka ya udah isinya ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Thailand. Tipe datanya juga diperlihatkan, yaitu tipe data objek. Lanjut, kita Bukan string ya, Kak? bukan. Ya. Lanjut, kita ini sama sih pemanggilan ininya. Cuman kalau menurut saya lebih prefer memanggil suatu kolom pakai ini. Lanjut, kita ke matplotlib. Nah, matplotlib itu digunakan untuk visualisasi data dari suatu dataset. Kita import dulu matplotlib as pyplot as plt. Kita enter. Habis itu kita bikin variable year sama price. Nah, kita mau menampilkan nih visualisasi data, dua data ini, yaitu X-nya year dan Y-nya itu price. Dan jangan lupa kita menuliskan plt.show juga. Lalu ketika sudah, kita run saja. Maka dia akan menampilkan seperti ini. Year-nya di bagian X sama variable price-nya di bagian Y. Lanjut, kita mau cari model berbeda nih. Kita bisa pakai scatter plot dengan panggil X-nya year sama price. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, lanjut. Kita ada pilihan lagi model berbentuk bar. Kita run saja. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Ada yang tidak mengerti atau gimana? Paham, Kak? Paham ya? Ya, habis itu saya balikkan lagi kepada Pak Miftah. Masih ada ya waktunya ya. Ya. Baik, silakan. Saya mau izin share lagi, Mas Arman. Pak. Ya, baik. Baik, kita coba ya. Tadi kan selain ini, teman-teman juga bisa pakai nih ya. Tadi mana ya? Nih, gitu kan? Udah kelihatan belum? Nah, kalau di saya nih komplit nih untuk karena anakondanya mungkin yang terbaru ya. Udah kelihatan belum, Mas Harman, tampilan saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, gitu kan? Nah, atau yang lain kan sudah ya, R kan ini tinggal di launch saja gitu kan. Nah, kalau R gimana tampilannya? Nah, biasanya orang-orang statistik zaman now akan pakai R nih kebanyakan. Begitu kira-kira. Mana ya? Kelihatan nggak ya? Nah, di sini. Stop. All Windows. Nih, kelihatan ya, ini R-nya ya. Ini bentuknya seperti ini nih. 2 tambah 2, 4, gitu kan.
Ya, bisa juga mirip-mirip. Ya, perintahnya relatif bisa untuk coding ya, perhitungan relatif mirip dengan si siapa namanya Python gitu ya. Cuma kalau di si Python kan dia istilahnya adalah library ya. Kalau ini ada namanya package atau modul dan package di sini. Itu. Ya. Dia bisa juga melakukan plotting juga bisa. Ada library khusus, ada modul-modul khusus. Atau kalau dia mau pakai Orange di sini, Orange ini adalah visual programming ya. Tanya orangnya lagi di jalanan, dipanggil. Nah ini kan visual programming ya. Di sini ada untuk berdasarkan kategori data, bagaimana untuk visualisasi, untuk model, untuk evaluasi, untuk yang jenis unsupervised nih, ya bisa. Misal data kita bikin apa? Oh, kita ngambil dari CSV misalnya kan. Oh, dari datanya itu saya mau ngapain nih? Mau saya visualisasikan? Saya mau ngelihat distribusinya gimana, normal apa enggak, gitu kan? Terus gimana cara kita hubungkan saja? Artinya antara kegiatan di icon ini dengan icon ini akan saling terhubung. Dari data yang ada, dia akan meng-create distribusi, grafik distribusinya. Atau saya mau ngeliat dari histogramnya aja gitu kan, dari bar plotnya bisa juga, tinggal tarik saja di sini. Atau saya mau dalam bentuk scatter plot, nah silakan ditarik aja di sini. Jadi kita bisa dapat langsung dengan hanya tinggal klik saja. Ya. Ini adalah contohnya buat si orange. Atau saya mau pakai mungkin modeling nih dengan menggunakan ANN. Gimana caranya? Nah, dari data kita cari saja ke sini. Ya. Ini adalah data science dengan visual programming. Ini biasanya digunakan buat orang yang memang terlalu sibuk atau mungkin pengen cepat ya, atau mungkin latar belakang TIK-nya minim begitu. Latar belakang data science-nya minim. Jadi itu adalah beberapa alternatif selain kita menggunakan yang tadi kita pelajari, yang juga saya terangkan di awal. Dan ini bisa R dengan CS dengan Orange juga bisa. Begitu kira-kira tambahan dari saya. Jadi silakan kalian pelajari semuanya juga boleh, tapi khusus untuk pelatihan micro credential ini untuk Associate Data Science kita pakai yang relatif seragam, semua menggunakan basisnya adalah Python dengan interface-nya adalah si Jupyter atau environment-nya adalah Jupyter Notebook atau Google Colab juga boleh. Ya, demikian dari saya. Waktunya berapa menit lagi Mas itu? Mas apa? Kalau ada pertanyaan silakan. 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi tuh 90 menit apa 95 menit? 90 menit. 95 ya? 90. Oh, iya. Iya. 10 menit lagi. Ya, jadi kita patokannya 95 menit supaya aman, Mas Arman. Gitu ya. Untuk perekaman, untuk penjagaan kita miss. Nah, silakan apakah ada yang mau bertanya? Oh. Untuk Google Colab udah belum? Udah saya jelasin belum Google Colab tadi ya? Google Colab nih. Belum kayaknya, Pak. Tadi Google Colab. Colab ya. Colab. Atau teman-teman mau pakai Google Colab nih, nggak kuat ini saya nih, laptop saya atau notebook saya atau desktop saya, PC saya untuk instalasi siapa namanya, kok ngomong, orange saya tutup dulu. Udah kelihatan belum tampilan saya? Belum, Pak. Belum. Share all mana share all kok jadi hilang share all-nya? Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Nah, misalnya di sini saya tinggal klik saja colab.research.google. Kamu punya Google kan?
yang kalian berarti punya akun Google kan, ya udah. Saya mau lihat dulu deh. Dan ini bisa terintegrasi dengan Google Drive. Ini adalah file-file yang Python, ya, yang di notebook, ya, yang saya simpan di Google Drive. Ini bisa saya akses, saya bisa buka di Google Colab juga. Awal-awal kita lihat dulu nih ya, Google Colab. Ini hampir sama nih. Ini bisa kita modifikasi juga nih misalnya, ya. Mau saya tebelin misalnya gitu kan, Colab misalnya kan. Nah, biar tegas nih. Saya tebelin boleh nggak? Boleh aja. Ini mau saya miringin misalnya gitu kan. Ini kan teks ya. Sama ketika misalnya di mana tuh kan tebel ya. Dan ini tadi mana miring. Mana tadi miring. Nah, kan. Karena ini header, maaf, kalau header kan nggak boleh. Nah, misalnya itu in your browser. Ini teks bisa kita modifikasi di sini. Ya, ini miring kan. Nah, ini adalah apa? Ini adalah line buat kode untuk coding misalnya kan. Tadi kan buat informasi ini teks nih. Saya ganti misalnya udah kelihatan lah. Udah ya. Nah, hitungan langsung nih. Set. Gitu. Nah, tapi ya ini syaratnya ya koneksi internetnya juga memadai. Gitu. Dan ini kan masih muter-muter ya untuk perhitungan ini. Gitu. Sama juga kalau mau menambahkan teks tinggal klik teks. Kalau mau menambahkan code tinggal klik code. Kan gitu ya. Kalau untuk mendelete juga tinggal delete aja di sini. Nah, tinggal delete di sini. Gitu. Oke. Dan dia juga bisa untuk data science di sini nih. Sama dengan di di Jupyter Notebook. Kita import NumPy, NP tadi Mas Harman juga jelasin di sini. Ini bisa juga kita melakukan plotting ya. Plotting terhadap data yang ada ya dari variabel X dan Y dengan si matplotlib, dengan si NumPy juga, dan mengimpor si matplotlib dan pyplot. S-nya juga kita bisa tuliskan untuk mempersingkat di sini. Ini kan bentuknya adalah apa nih? Ya, S adalah 200 tambah bilangan random nih yang diambil dari bilangan random. Kalau ini saya ganti 100 saja gimana nih? Saya ganti di sini apa adalah misalnya contoh ini kan visualisasi gimana, berubah nggak ya gitu kan? Nah, kita run, nah, juga berubah ya. Contoh visualisasi. Juga kita bisa untuk machine learning dan lain-lain ya. Dan ini juga nah, coba ya. Ini sudah berubah belum tampilan saya? Sudah, Pak. Ada ya. Nah, ini juga kita bisa bikin sendiri di sini nih ya. Nanti juga kita bisa lakukan tadi yang kita lakukan di mana di Jupyter Notebook juga bisa kita implementasikan sama juga persis di Google Collaboration, Google Collaboratory ya. Ya, kita import Pandas, kita import NumPy, kita panggil nih siapa namanya dataset kita atau data frame kita ya, di F1 ada data frame. Kita read data frame kita, mau kita lihat, oh kita mau ngelihat 5 data pertama nih. Lihat tuh, 5 data pertama berarti kan indeksnya mulai berapa? 0, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data pertama. Atau kalau mau saya data yang terakhir gimana? Ya kita ganti dengan tail yang data terakhir. Gitu. Ya. Kita juga bisa melihat tadi ya sama seperti Mas Herman juga jelasin. Kalau melihat dari tipe datanya, tipe dari variabel-variabelnya atau fiturnya gimana? Oh, kita ketikkan saja print df.types. Keluarlah sini nama variabel atau kolomnya atau fitur atau atributnya. Ini adalah jenis tipe datanya. Gitu. Ya. Nah, kita juga bisa menghitung nih ya. Menghitung korelasi dari data yang kita miliki di sini. Ini bisa dihitung nih. Hubungan antara simbol dengan simbol kan korelasinya pasti 1 ya, karena kan dia dengan diri sendiri atau identitas. Yang di sini nih, yang diagonal utamanya pasti 1, karena artinya
dia bertemu dengan dirinya sendiri, berkorelasi dengan diri sendiri. Atau kita melihat korelasi antara simbol dengan wheelbase. Gimana sih simbol dengan wheelbase? Oh, korelasinya ada tapi negatif, ya sekitar 0,5 atau 53% negatif, ya. Dan seterusnya. Bisa juga kita menghitung apa nih? Ini adalah statistik deskriptif, ya. Kita menghitung jumlah dari variabel ada berapakah, minnya gimana, standar deviasi gimana, nilai minimum berapa, nilai maksimum berapa, nilai interkuartil, ya 25, 50, 50 dan 75 atau IQR-nya gimana? Nah, bisa terhitung langsung. Ya, jumlah berapa? Oh, simboling ada 201 berapa nih? Juta, ya. Min dari simboling berapa? Oh, rata-ratanya 0,8. Ya. Nilai minimum dari simboling berapa? Minus 2 koma, ini 2 ya, 2 koma. Gitu. Kita di sini lagi. Nah, statistik deskriptif buat apa? Biar ngeliat nih. Nih, ini hampir semuanya data bukan juta nih, 201 ya. Ada 201 record baris atau isian. Tapi ketika kita ngelihat yang lain semuanya adalah 201 semua, tapi untuk si stroke ada 197. Kurang berapa nih? 3, 1 kurang 4 nih. Berarti ada data stroke yang kosong kemungkinan di sini. Kenapa? Kita bisa melakukan analisis. Gitu. Atau kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan awal di sini. Begitu teman-teman. Ya, jadi bisa pakai Jupyter Notebook, juga bisa pakai Google Colab kalau misalnya ada kesulitan masalah hardware. Ya. Tapi kalau tidak, ya silakan pakai yang seragam saja, pakai Jupyter Notebook. Demikian dari saya, silakan Mas Harman. Baik, untuk selanjutnya kita mengadakan polling terlebih dahulu. Silakan tolong diisi pollingnya. Ada 4 soal yang harus dijawab. Dapat semua. Udah ya. Udah saya input. Dulu sebentar. Gimana? Relatif belum ya. Tapi sudah ada. Python untuk pemrograman Python mampu lah ya. Nggak ada yang nggak mampu nih. Bagus nih ya. Library Python pernah menggunakan mayoritas NumPy ya. NumPy dan Matplotlib yang Seaborn jarang ya. Pandas otomatis lah banyak ya. Tapi ada yang belum pernah ya. Nanti kita akan coba satu-satu. Jadi ketika sekarang ini sudah mencoba, harusnya poolingnya ini nggak ada nih isiannya yang mana
nggak belum pernah nih, kan sudah pernah hari ini kan. Untuk nomor 3, untuk nomor 4 tipe data ya alhamdulillah pada yang paham juga lumayan lah, paham dan sangat paham juga lumayan ya, di atas dari yang sedikit. Nah, silakan Mas stop dulu ya, Mas Arman ditutup. Baik, karena sesi hari ini pada kelas UGS 11 telah selesai dilaksanakan, maka saya dan instruktur Bapak Miftah Adriansyah pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore dan sehat selalu. Oh iya, itu sesi dokumentasi belum? Lupa. Lupa. Oh, Pak? Saya udah. Iya, saya kira udah juga tadi. Ya, para peserta dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu. Nah, baik. 1, 2, 3. Sudah. Ya, sudah. Baik, karena sesi hari ini pada kelas UGS 11 telah selesai